Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, apakah masih semangat ibu-ibu siang hari ini? Aduh, kayaknya kurang semangat nih ibu-ibu. Masih ada nih yang sebelah situ semangat, yang sebelah sini masih lemas ya. Iya, jadi biar ibu-ibu semangatnya makin membara nih. Sebelum kita berdiskusi, kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Ayo ibu-ibu berdiri ya. Tepuk semangat. 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 Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Ya terima kasih. Ibu-ibu boleh duduk kembali. Ya baik ya ibu-ibu. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai penyusunan anggaran ya. Nah, jadi ibu-ibu tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi, terlebih jika pendapatan ibu-ibu terbatas nih ya. Nah, jadi ibu-ibu harus berhemat, jangan boros-boros, harus pintar mengatur keuangan keluarga ya. Nah, jadi ibu-ibu bedakan nih mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan ya. Ya, di sini saya mau tanya nih sama ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu nih tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ayo, siapa yang sudah tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Iya, oh belum ada yang tahu ya. Jadi mari sama-sama ibu-ibu ya, kita buka brosur ya yang sudah saya bagikan tadi. Sudah dapat semua ya. Ya, brosurnya tolong dibuka halaman 7. Nah, di situ silakan ya untuk kelompok bacakan apa isinya perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ya, ada yang lain mau membacakannya lagi? Oh iya, ada baik ya. Jadi ibu-ibu isi dari halaman 7 itu adalah bahwa kebutuhan harus dipenuhi segera, jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Nah, beda lagi nih sama keinginan. Itu bisa ditunda ya ibu-ibu ya. Nah, jika tidak dipenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup ibu ya. Nah, baik ibu-ibu, sekarang kita akan kuis nih kebutuhan dan keinginan ya. Nah, saya akan menyebutkan pengeluaran Ibu Lili satu persatu. Nah, jadi aturan mainnya, ibu-ibu tentukan apakah yang saya bacakan nanti termasuk keinginan atau kebutuhan. Nah, yang saya sebutkan jika termasuk kebutuhan, tangan ibu diangkat satu seperti ini. Nah, kemudian jika memang termasuk keinginan, ibu-ibu angkat tangannya dua seperti ini ya. Dengan persyaratan tidak boleh mengeluarkan suara ibu-ibu ya. Nah, jadi sampai di sini ibu-ibu paham ya maksud saya ya. Ya, boleh kita mulai permainannya ibu-ibu ya. Ya, saya nanti akan menuliskan ya jawaban ibu-ibu. Baik, bayar listrik merupakan kebutuhan atau keinginan? Ya, kebutuhan. Kenapa dikatakan kebutuhan? Karena untuk penerangan ya. Kemudian uang jajan ibu-ibu, apakah termasuk keinginan atau kebutuhan? Ya, keinginan. Kemudian bayar hutang, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan ibu-ibu? Iya, kebutuhan. Kemudian tas baru, apakah termasuk keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Kemudian arisan, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan? Iya, kebutuhan. Kemudian beli makan dan susu, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan? Ya, kebutuhan. Kemudian perlengkapan mandi dan cuci, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan? Iya, kebutuhan. Kemudian tabungan, apakah merupakan kebutuhan atau keinginan? Ya, kebutuhan. Kemudian rokok, apakah termasuk keinginan atau kebutuhan? Nah, pasti ibu-ibu bingung ya mau jawab ya. Aduh, keinginan atau kebutuhan? Ayo dijawab ibu-ibu. Oh, keinginan. Iya. Jadi sebenarnya rokok ini tidak memberikan manfaat ya ibu-ibu ya. Tidak ada manfaatnya ya. Jadi masuknya di keinginan. Kemudian pulsa telepon, apakah merupakan kebutuhan atau keinginan?
Ya, kebutuhan. Nah, kenapa dikatakan kebutuhan nih kalau pulsa telepon? Kalau untuk memberi dan menerima kabar penting ya. Kalau dikatakan keinginan, telepon ini jika digunakan untuk main-main. Nah, diusahakan ibu-ibu dijadikan ini aja ya, keinginan ya. Jadi jangan sampai digunakan untuk main-main ya. Digunakan sesuai kebutuhan aja ibu-ibu ya. Nah, aduh. Sekarang kita tepuk hebat dulu nih karena ibu-ibu sudah menjawab tadi ya. Ayo silakan beri ibu-ibu. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Sekali lagi tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Hai, yeay. Sekarang ibu-ibu boleh duduk kembali. Nah, jadi yang saya tulis tadi saya akan bacakan ibu-ibu dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih ibu-ibu ya sudah menjawab kuis dengan baik. Nah, tadi yang saya sudah tulis di A1 ini yang termasuk kebutuhan yaitu bayar listrik, kemudian bayar utang, kemudian arisan, terus beli makan dan susu, tabungan, perlengkapan mandi dan cuci, kemudian pulsa telepon. Nah, yang tidak termasuk, nah yang ini termasuk kebutuhan ya. Nah, yang termasuk keinginan nih, uang jajan, kemudian tas baru, terus rokok ya ibu-ibu ya. Jadi uang jajan dan telepon bisa nih dikurangi jumlahnya ibu-ibu ya, dipakai sesuai kebutuhan saja. Nah, membeli tas baru adalah keinginan yang bisa ibu bisa tunda dulu ya. Jadi beli tas nih bisa nanti kalau memang ada rezeki lebih ibu-ibu ya. Nah, usahakan beli yang sesuai kebutuhan aja dulu ibu-ibu ya. Terus kemudian rokok adalah keinginan. Nah, yang sebaiknya dihilangkan saja ibu-ibu karena tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi nanti tolong kasih tahu suaminya sampai rumah jangan merokok lagi ya, kan lumayan ibu-ibu uangnya bisa buat beli lauk pauk, buat bayar anak sekolah ya ibu-ibu ya, masih ada yang lebih bermanfaat ya uangnya untuk dipakai ibu-ibu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya tentang menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dan pendapatan. Anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, namun pengeluarannya hanya yang merupakan kebutuhan karena pengeluaran yang sudah dikurangi dan dibatalkan. Sampai di sini paham ibu-ibu? Mungkin ada yang masih belum paham. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ibu-ibu tanya. Oh, tidak ada ya. Jadi sudah paham ya sampai di sini ibu-ibu ya tentang bagaimana cara menyusun anggaran. Nah, mungkin sampai di sini aja diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa ibu-ibu praktekkan di rumah ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.